Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan video aksi nyata saya tentang praktek coaching dengan rekan sejawat di SMP Negeri 6 Terbagi Besar Lampung Tengah. Praktek ini langsung disaksikan oleh pendamping praktik saya, Ibu Eni Susanti. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta waktunya sebentar ya, Bu? Ya, boleh. Ada waktu ya. Gini Bu, kan kita itu dalam proses pembelajaran harus melakukan kegiatan yang berpusat pada murid. Apakah Ibu pernah melakukan strategi pembelajaran yang berpihak pada murid di kelas? Strategi pembelajaran yang berpihak pada murid. Ibu pernah dengar kata-kata itu? Laporannya kemana? Di kelas. Di kelas. Misalnya seperti apa? Oke, berarti Bu, nanti kita bahas ya Bu ya. Kita sepakati tujuan kita ya Bu ya. Tujuan coaching ini untuk membahas tentang mencari solusi supaya nanti bisa membuat strategi pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga nanti bisa dilaksanakan di kelas. Ya. Karena masalahnya strategi pembelajaran yang berpihak pada murid ini belum dipahami dan pasti belum dilaksanakan di kelas. Sebenarnya sudah Bu, cuman mungkin tidak disadari. Oh iya, Mungkin tidak disadari dan memang belum familiar. Ibu, saya mau tanya, apakah Ibu dalam mengkondisikan murid di kelas itu mempunyai cara tertentu supaya pembelajaran berjalan dengan menyenangkan atau mengakomodasi semua kegiatan anak? Iya. Pengaturan ruangnya Gimana cara sendiri yang pendekatan sendiri? Misalnya ya kita sebagai guru nggak harus kita menonton berada di depan. Nah, dengan itu kita bisa berjalan sambil kita ada tanya jawab. Jadi anak itu merasa senang gitu, sambil berkeliling di dalam tempat gitu. Seperti itu. Ya. Terus kalau dalam satu proses pembelajaran, Ibu menggunakan cara secara individual atau bagaimana? Kalau selama ini ya maksud ini menggunakan cara individual. Kalau dulu tuh ya sering menggunakan model yang berkelompok itu ya diskusi. Jadi dalam satu pertemuan itu memungkinkan tidak kalau melakukan kegiatan secara individual iya, secara berkelompok iya, memungkinkan nggak kira-kira? Sebenarnya memungkinkan, tinggal kita harus mengikat waktunya itu gitu. Iya. Memang kalau dilihat kurikulumnya gitu kalau ngejar materi ya. Iya. Tapi kan sebenarnya bisa dilaksanakan dalam waktu 1 jam. Tapi memang yang dilakukan itu kayaknya nggak usah banyak-banyak materinya, kayaknya gitu bisa ya Bu ya? Bisa sih bisa. Bisa ya. Bisa. Jadi kayaknya pelaksanaan di kelas itu semua anak bisa diperhatikan berarti kalau belajar kelompok sama individu gitu ya. Iya. Oke, itu sebenarnya itu satu strategi Bu. Satu strategi dalam proses. Iya, berarti bisa diterapkan kayak gitu ya. Oke. Sekarang dalam proses pembelajaran, apakah Ibu memberikan materi itu macam-macam atau hanya semacam? Saya kait-kaitkan dengan cerita, dengan pengalaman gitu. Misalnya penyajiannya, misalnya IPA gitu ya. IPA ini misalnya materi biologi ya. Nah, biologi saya kaitkan dengan lingkungan dengan kontekstual gitu. Kalau
masing-masing, terus gaya belajar beda-beda. Ada yang senangnya mendengar, ada yang senangnya membaca, ada yang senangnya bergerak sana ke sini gitu. Nah mungkin nggak kalau ibu memberikan tugas terus anak itu mengumpulkan sesuai dengan dia maunya. Misalnya kita akan membahas topik sel misalnya, terus anak itu silakan kalian mengumpulkan tugas proyeknya. Ibu kasih waktu seminggu atau 2 minggu terserah gitu ya misalnya. Mungkin nggak kalau ibu mau minta anak silakan kalian kerjakan sesuai kemampuan kalian, sesuai dengan bakat ketertarikan kalian. Apakah kalian mau pakai styrofoam atau kalian mau pakai tanah liat, apa kalian mau bikin gambar 3 dimensi, terserah kalian. Atau kalian mau bikin kalau pintar gambar pakai komputer, digambar pakai komputer nanti dikumpulkan ke ibu gitu. Mungkin aja. Jadi mungkin ya ibu ya. Jadi kan kayaknya lebih bagus kalau strategi produk itu namanya strategi produk. Nah lebih bagus kalau strategi produknya seperti itu kayaknya mungkin ya Bu ya. Oke berarti bisa kalau diterapkan kan? Kalau misalnya diterapkan, misalnya ibu terapkan itu, kira-kira bisa nggak? Kalau seperti itu bisa, insya Allah bisa. Oh ya tadi strateginya tadi ada 3 kayaknya ibu ya. Yang pertama strategi yang berkaitan dengan apa tadi yang pertama ibu ya? Yang dari kelas, bagaimana mengkondisikan anak, bagaimana melibatkan anak dalam situasi yang sudah kita set, tapi semua anak bisa terlibat. Terus kesulitan-kesulitan anak itu kita lebih perhatikan. Misalnya dia bisa ya. Nah itu yang proses, terus konten tadi berkaitan dengan bagaimana menerapkan istilahnya pembelajaran dengan menampilkan materi dengan variasi itu kontennya. Kemudian produknya membiarkan anak untuk mengumpulkan tugas sesuai dengan minat mereka, ketertarikan mereka, kemampuan mereka, sehingga kan semua anak dengan kondisi bisa terakomodasi, mau dia yang kurang, mau dia yang pinter, itu kan semua melakukan tugasnya walaupun nanti tapi kalau kita misalnya sesuai keinginan kita, kira-kira anak apa sanggup semua kayaknya? Apa enggak? Kalau sesuai dengan keinginan kita ambil jalan yang terlalu istilahnya apa ya, susah dilakukan oleh anak gitu. Nah kira-kira kita itu anak itu bisa menjangkaunya gitu. Aku nanti yang pintar, gitu kan gitu ya. Jadi, nah penting sekali kayaknya kalau menurut kalau melihat dari kebutuhan anak, menurut ibu penerapan strategi seperti itu penting nggak tidak? Strategi yang tidak tadi. Ya tapi nggak semua harus strategi diterapkan dalam satu waktu loh Bu. Tapi strategi itu memang harus diterapkan. Kira-kira mungkin nggak kalau ibu melakukan itu ya? Ya mungkin aja. Mungkin ya. Kalau gitu ibu pasti bisa itu. Hanya tinggal mengatur, mengelolanya aja. Sebenarnya semua bisa. Dan saya yakin ibu pasti bisa kan melakukannya. Kira-kira dia punya rencana apa? Kira-kira dia punya rencana nggak untuk menerapkan strategi itu? Mencoba nggak? Mau sih mau mencoba. Kira-kira kita belajar seperti itu ya. Itu kompleks ya. iya. Jadi ibu sadar ya kalau masalah ibu yang belum menerapkan itu bisa ibu pecahkan dengan cara ini. Iya. Jadi solusi ibu untuk menerapkannya bisa? Nah ini solusi yang
bisa tentang cahaya ya. Saya itu kan soal gini, untuk apa sih belajar cahaya kayak gitu yang pakai pembiasan itu kan ya, pakai pemantulan. Nanti kalau misalnya benda di ruang satu ini nanti spot bayang gimana? Nah itu itu memang sulit itu dijelaskan. Kayaknya ini perlu bantuan dari medsos deh, dari YouTube gitu ya. Gini, sebenarnya ada alat prakteknya ya. Dulu aku pernah waktu PKBSD di Bandar Lampung ya. Ada alatnya itu, jadi di sorting bener. Oh jadi ini loh jamnya di ruang satu, di ruang dua. Nah itu sebagai, jadi nyatanya itu anaknya nggak kebayang bentuk seperti apa sih cara membentukkan batu, nggak kebayang tuh sama. Nah itu tuh solusinya, itu sudah tahu sebenarnya solusi ibu ya Bu untuk menerapkan strategi itu. Ibu mencari informasi tentang, kalau gambar kan tinggal dibuat di apa namanya di komputer ya, nanti diperbesar di print kan. Nah kalau itu ibu pasti perlu alat itu ada di lab. Nanti kan pemakaiannya kan paling satu jangan serentak, kalau serentak pasti waktu nggak ada kan. Nah berarti strategi ibu evolusinya ketemu tuh Bu. Iya kayak gitu. Berarti satu sebagai solusi ibu, kalau gambar tinggal di ini aja kan? Kalau gambar kita udah nyari di internet ya. Solusinya satu. Cuman itu Alatnya ada. Berarti solusinya apa Bu kalau untuk cahaya? kemuan ya. Terus kita nggak mencari media yang berkaitan dengan visual ya? Medianya yang alat itu, yang untuk membentuk bayangan itu. Iya, alat selain alat. Selain alat apa ya? Nah, yang sering ditampilkan itu kan banyak. Yang sering ditampilkan di set anak-anak itu banyak. Iya, itu tuh kalau yang Video. iya, video. Iya. Tapi kalau ini yang di rumah kita sampaikan ya, kalau yang kelas 9 ini berhubungan dengan ini apa penghitungan. Ya, penghitungan berarti. Nah ini. Kalau penghitungan Berarti yang berhubungan dengan rumus. Nah itu. yang penting ini Bu, strategi itu diterapkan soal istilahnya anak itu kan punya kemampuan berbeda-beda kan. Terakomodasi semuanya memang tidak bisa yang kurang jadi pinter seketika, nggak bisa. Tetapi minimal kan anak itu bisa setelah kita lakukan strategi. Yang penting kita punya niat melakukan strategi yang tadi itu aja dulu. Nah kalau ibu tadi sudah menemukan solusinya, solusi ibu tadi kan kalau perlu gambar berarti tinggal download, perlu alat tinggal ambil di lab gitu kan. Nah dalam satu pertemuan kan ibu bisa terapkan jalan tiga-tiganya kan. Ini gambarnya gitu kan, bisa kan solusi itu kan tadi seperti itu kan. Nah itu berarti ibu sudah melaksanakan strategi konten gitu. Udah bisa kan ibu, udah bisa diterapkan. Bisa kelompokan kan tadi seperti tadi kan udah bisa. Yakin bisa lah ya. Tinggal memunculkan kembali. Oke, solusinya sudah ketemu Bu. Jadi ibu kelemahan ibu gambar, kelemahan strategi, kelemahan ibu di alat, terus visual itu kan bisa videonya kan itu tinggal di download kan, anak-anak kan bisa download. Yang penting ibu cari linknya kan udah ketemu. Terus solusinya udah selesai. Jadi ibu pasti bisa menerapkan strategi pembelajaran yang tiga tadi, proses, produk, sama kontennya. Kalau kontennya tadi kan masalahnya yang tadi udah beres. Kalau proses kayaknya ibu gak ada masalah karena dalam satu kelas itu ibu kadang individual, kadang berkelompok, terus ibu keliling ngecek yang mana yang kurang kan itu sudah sebenarnya udah proses itu sebenarnya. Itu ibu juga bermasalah sih. Terus dalam hal produk itu mungkin ibu tinggal membiasakan aja kan supaya anak melaksanakannya sesuai dengannya gitu. Nah yang solusi untuk yang konten kayaknya memang yang berat, tapi ibu sudah menemukan solusinya, jadi tinggal rencananya yang tadi itu supaya ditanyakan kapan mulai rencananya karena solusinya rencananya kira-kira kapan segera mungkin ya tadi. Ya ini memang harus ya, namanya guru
mudah anak itu bisa menerima gitu kan ya, itu Iya, udah gampang aja, udah bisa itu menerapkannya. Jadi gimana Bu kira-kira? Bisa diterapkan? bisa diterapkan. Apa? Tapi bertahap ya. Iya pasti lah, namanya belajar. Tapi nggak semuanya sekaligus. Iya. Udah mulai bisa ya Bu ya. Diusahakan pertemuan berikutnya kayaknya bisa ya. Benar nih kita jawab nih komitmennya. Tapi itu komitmennya harus langsung diterapkan supaya nggak lupa. Oke, saya terima kasih Bu Eni ya atas waktunya. Semoga membantu untuk perkembangan profesional kita sebagai ibu. Itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coaching yang Bu Rubaiti dan Bu Eni lakukan sudah sangat baik menurut saya ya. Jadi Bu Rubaiti selaku coach, kemudian Bu Eni selaku coach sudah menjalankan perannya sesuai dengan aturan yang ada ya. Jadi Bu Baiti menggunakan alur tirta dalam coaching yang sedang Bu Rubaiti lakukan dengan Bu Eni ya. Jadi tujuannya tergali dengan sangat baik karena Bu Rubaiti menggali dengan pertanyaan-pertanyaan tematik yang luar biasa sehingga Bu Eni bisa menyampaikan tujuan dengan sangat baik ya. Kemudian terkait dengan identifikasi pun begitu. Bu Rubaiti memantik pertanyaan-pertanyaan yang menggugah Bu Eni itu untuk menyampaikan terkait dengan potensi yang ada di diri Bu Eni dan juga hambatan-hambatan yang dihadapi pada waktu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Eni ya. Kemudian terkait rencana aksi pun sama. Bu Rubaiti sudah sangat baik sekali ya menggali aksi nyata yang akan dilakukan Bu Eni itu dengan sangat baik, diawali dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga memunculkan aksi nyata yang akan dijalankan Bu Eni pada akhirnya nanti setelah coaching ini terselesaikan ya. Kemudian terkait dengan tanggung jawab pun sudah tergali sangat luar biasa ya oleh Bu Rubaiti ya. Jadi Bu Rubaiti itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga yang awalnya mungkin Bu Eni agak kesulitan untuk menyampaikan pada akhirnya tersampaikan dengan baik oleh Bu Eninya selaku coach ya. Oke. Jadi tujuan dari pertemuan kali ini adalah Bu Eni itu pengen sekali mencari solusi strategi pembelajaran yang berpihak pada murid itu bagaimana gitu ya. Kemudian terkait dengan identifikasi, Bu Eni tadi sudah menjabarkan Bu Eni itu sudah melakukan pembelajaran itu dengan proses yang sangat luar biasa menurut saya sudah bagus. Tapi terkait dengan konten, nah ini konten Bu Eni itu masih agak sedikit kesulitan ya. Bagaimana memberikan gambar-gambar ke siswa, kemudian bagaimana memberikan praktek-praktek yang real sehingga siswa itu terpantik untuk melakukan pembelajaran itu dan mengaplikasikannya tentunya dalam proses pembelajaran yang sudah dijalani gitu ya. Kemudian terkait dengan hasil, nah hasilnya ini Bu Eni berkeinginan juga pada akhirnya untuk memintakan ke siswa itu hasil dari pembelajaran itu bervariasi. Nah hasilnya ini Bu Eni berkeinginan juga pada akhirnya untuk memintakan ke siswa itu hasil dari pembelajaran itu bervariasi sesuai dengan gaya belajar siswa. Oke, terkait dengan aksi nyata ya, aksi nyata Bu Eni ini sudah tergali oleh Bu Rubaiti, yaitu dengan Bu Eni akan melakukan atau memberikan konten-konten yang beragam sehingga minat dan gaya belajar siswa itu terpenuhi ya. Kemudian kalau dari segi proses Bu Eni sudah cukup baik tadi menyampaikannya ya. Bu Eni sudah menjalankan banyak variasi pada saat proses pembelajaran dan itu nanti akan tetap dilaksanakan pada proses pembelajaran di kelas Bu Eni ya. Kemudian terkait dengan hasil pun Bu Eni akan memvariasikan atau memberagamkan, memberikan beberapa pilihan kepada siswa sehingga siswa bisa menyampaikan hasil dari pembelajaran siswa tersebut dengan yang beragam juga sesuai dengan kemampuan siswa ya. Oke. Nah, terkait dengan tanggung jawab pun sudah sangat tergali oleh Bu Rubaiti dari Bu Eninya, yaitu Bu Eni itu akan menjalankan
aksi yang akan Bu Eni lakukan itu pada saat proses pembelajaran yang akan Bu Eni lakukan. Oke, sangat luar biasa. Untuk coaching kali ini saya beri acungan jempol. Oke, Bu Rubaiti dan Bu Eni tadi sudah melakukan coaching. Sekarang saya mintakan untuk refleksi ya, Bu Rubaiti ya. Jadi Bu Rubaiti selaku coach itu, menurut Bu Rubaiti, apa saja hal baik dari praktik coaching yang sudah dijalankan tadi, Bu Rubaiti? Terima kasih Bu Eni. Dalam praktik coaching ini saya merasa hal baik yang sudah saya lakukan adalah melakukan 4 tahap tirta. Saya sudah memunculkan tujuan yang disepakati bersama dengan coach. Kemudian saya sudah melakukan identifikasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga muncul potensi dan kelemahan coach yang kemudian mendapatkan solusi yang muncul dari diri coach sendiri. Kemudian muncul rencana aksi nyata yang menjadi komitmen dari coach. Oke, lalu bagaimana perasaan Bu Rubaiti setelah melakukan praktek coaching pada Bu Eni selaku rekan sejawat Bu Rubaiti? Perasaan saya dalam melaksanakan coaching ini sangat senang dan saya merasa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dalam mempraktikkan coaching dengan rekan sejawat. Semoga berikutnya saya bisa membantu rekan sejawat maupun murid dalam memecahkan masalah dan menemukan solusi yang datang dari coach sendiri dalam proses pembelajaran maupun dalam kegiatan di sekolah. Terima kasih, itu saja Bu Eni. Bu Rubaiti ya, apa saja hal yang menurut Bu Rubaiti perlu ditingkatkan dari praktik coaching yang sudah dijalankan tadi, Bu Rubaiti? Baiklah, yang perlu ditingkatkan menurut saya mestinya bisa meminta coach untuk lebih memperjelas rencana aksi nyatanya yang akan dilakukan. Demikian Bu Eni. Ya, matikan. Baik, kita lanjut ke Bu Eni ya. Bu Eni selaku coach, saya juga memintakan refleksi nih. Ya, menurut Bu Eni, bagaimana Bu Rubaiti mempraktekkan coaching dengan Bu Eni tadi? Terima kasih Bu Eni. CGP dalam mempraktekkan coaching kepada saya sangat baik. Sudah ada tujuan, banyak bertanya untuk menggali pemahaman dan menemukan solusi, rencana aksi nyata dan komitmen saya dalam melaksanakan rencana aksi. Oke, poin yang kedua ya Bu Eni ya. Apa hal baik yang menurut Bu Eni rasakan dari praktik coaching yang sudah dijalankan tadi? Hal baik yang saya rasakan dalam praktek coaching ini adalah menambah wawasan saya tentang strategi pembelajaran yang berpusat pada murid dan muncul rencana aksi nyata untuk menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada murid. Oke, yang poin ketiga ya Bu Eni ya. Jika ada yang perlu dikembangkan, bagian mana yang menurut Bu Eni perlu dikembangkan lebih lanjut? Menurut saya tidak ada yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Itu saja Bu, terima kasih.